Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita untuk epidemiologi dengan materi risiko relatif, odds ratio, dan atribut res. Ukuran epidemiologi digunakan untuk meneliti potensi hubungan antara kondisi kesehatan dengan faktor-faktor yang lain, yang mana terdiri dari nilai RR, OR, dan AR, di mana nilai RR adalah relative res, OR adalah odds ratio, AR adalah atribut res. RR atau relative res sebagai indikator pada penelitian cohort, di mana cohort bagian daripada penelitian yang bersifat prospektif dilihat dari waktunya, untuk menunjukkan rasio angka insiden dari populasi terpajan dan tidak terpajan pada faktor risiko, dan di sini juga menilai laju kecepatan penyakit. Sehingga nilai RR adalah angka insiden pada populasi yang terpajan dibagi dengan angka insiden pada populasi yang tidak terpajan. Maka rumus RR dilihat dari tabel. Di sana ada sel A, B, C, dan D, di mana nilai RR adalah nilai A dibagi dengan nilai N1 dibagi C dibagi N2, di mana A dibagi N1, di mana nilai N1 merupakan penjumlahan dari A plus B, kemudian masih dibagi lagi C dengan N2, di mana nilai N2 merupakan penambahan dari nilai C dan nilai D. Kita ambil suatu contoh penelitian tentang hubungan antara kehamilan di luar rahim dengan pemakaian IUD. Untuk penelitian ini diambil sebanyak 100 orang yang memakai IUD dan 100 orang bukan pemakai IUD sebagai kelompok kontrol. Dari hasil pengamatan selama 5 tahun menunjukkan bahwa dari 100 orang aseptor IUD atau memakai IUD, terdapat insiden kehamilan di luar rahim sebanyak 15 orang, dan pada kelompok kontrol sebanyak 7 orang. Maka hitung besar nilai RR-nya. Untuk membantu memudahkan perhitungan, kita masukkan dulu ke dalam tabel nilai-nilai yang sudah diketahui, ya, dimana mereka yang menjadi peserta atau aseptor IUD dan dia positif, artinya dia hamil di luar rahim, ada 15. Kemudian yang non IUD atau bukan peserta aseptor IUD yang hamil di luar rahim ada 7 orang. Maka diketahui di sana total menjadi 100, ya. Karena apa? Diketahui di sana antara pemakai dan non pemakai semuanya berjumlah nilai 100, maka akan diketahui nilai negatif atau nilai B dan nilai daripada D dengan cara 100 dikurangi 15 mendapat nilai B, 100 dikurangi C maka mendapat nilai D, yaitu 93. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam tabel semua seperti itu, ya. Setelah masuk, tadi kan diketahui ini, ya, 15 kemudian 7, ini juga sudah diketahui. Nah, maka untuk mendapatkan nilai ini, maka nilai ini, ya, 100 dikurang 15 mendapat 85. Kemudian 100 dikurang 7 mendapat nilai 93. Setelah masuk seperti ini semua, masukkan ke dalam rumus RRA dibagi N1, yaitu 100, kemudian dibagi daripada nilai C per N2. Karena pembaginya sama 100, maka dihilangkan, maka 15 dibagi 7 nilainya 2,14, yaitu nilai relative res-nya. Kemudian sebagai contoh lagi, hubungan antara merokok dengan CA prostat. Dari 1000 perokok, 90 menderita CA prostat. Kemudian dari 1000 bukan perokok,
30 menderita CA prostat. Kemudian kita masukkan dulu ke dalam tabel ya. Tabel ini hanya sekedar membantu untuk memudahkan penghitungan di dalam rumus ya. Dari perokok diketahui ada 90 yang CA prostat, yang bukan perokok ada 30. Diketahui sampel masing-masing 1000, maka mendapat nilai B dan D ya. Kesimpulan, perokok mempunyai risiko menderita CA prostat 3 kali lebih besar dibandingkan dengan bukan perokok ya. Ini akan mendapatkan nilai RR di sini. Jadi kita bandingkan antara mereka yang merokok dengan yang tidak merokok ya. Ternyata mereka yang merokok mempunyai resiko lebih besar atau 3 kali lebih besar untuk terkena CA prostat dibanding yang tidak merokok. Kemudian kita bergeser pada nilai OR atau odds ratio. Digunakan dalam penelitian retrospektif. Kalau RR tadi untuk yang prospektif, biasanya odds ratio digunakan untuk retrospektif atau dengan desain case control ya. Ini mundur ke belakang, kebalikan daripada cohort. Penghitungan matematis sederhana tentang peluang yang berkaitan dengan kondisi kesehatan khusus jika ada faktor yang dicurigai dan peluang mengalami kondisi tersebut jika tidak ada faktor yang dicurigai. Pada penelitian retrospektif, perhitungan risiko relatif hanya berdasar perkiraan saja yang disebut dengan odds ratio, yang dibandingkan bukan angka insiden tetapi paparan atau pajanan. Menilai perbandingan antara kasus dan kontrol, tidak mampu menilai laju daripada risiko penyakit. Sebagai contoh, hubungan antara merokok dengan CA prostat. Dari 1000 perokok, 90 menderita CA prostat. Kemudian dari 1000 yang bukan perokok, 30 menderita CA prostat. Maka untuk mendapatkan nilai OR ya, dimasukkan dulu ke dalam tabel seperti ini. Kemudian OR rumusnya AD dibagi dengan BC. Maka setelah kita masukkan seperti ini ya, tadi kita 90 30 ya, ini tadi pengurangan dari 1000 dikurang 90, 1000 dikurang 30 mendapat nilai C dan D. Maka akan ketemu nilai OR-nya A kali D dibagi B kali C ya, maka mendapat nilai OR-nya 3,2. Kesimpulan, besar risiko untuk menderita CA prostat pada perokok 3,2 kali lebih besar dibandingkan dengan risiko bagi bukan perokok. Jadi mereka yang merokok 3,2 lebih besar dibandingkan yang tidak merokok untuk menderita CA prostat. Ya, cara penghitungannya seperti ini sehingga akan ketemu 3,2 odds rasionya. Contoh soal yang lainnya, penelitian kasus kontrol tentang hubungan antara pemakaian kontrasepsi oral dengan CA mame. Dikumpulkan sebanyak 200 kasus CA mame dari catatan beberapa rumah sakit selama 5 tahun dengan 400 kontrol yang diambil secara acak. Jadi di sini kasus dan kontrol boleh tidak sama, dan akan lebih bagus memang kalau kontrolnya lebih banyak dibanding dengan kasus. Paling tidak kasus dan kontrol sama. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari hasil kelompok kasus terdapat 25 responden yang menggunakan kontrasepsi oral dan 35 orang dari kelompok kontrol. Maka hitunglah besar odds ratio dalam penelitian ini. Maka dimasukkan dulu ya ke dalam tabel ya. Di sini tadi diketahui 25 dan 35. Kemudian di sini 200 sampelnya dan di sini 400 untuk kontrolnya. Maka akan ketemu nilai C dan ketemu nilai D. Kemudian dicari dengan memasukkan ke dalam rumus A dikali D dibagi B dikali C. Alhasil ketemu odds rasionya 1,48 ya, 1,48. Itulah besar risikonya. Maka ukuran asosiasi untuk odds rasio tadi seperti ini ya. Pada penyakit yang jarang terjadi, maka nilai OR hampir sama dengan nilai RR, hampir ya.
nilai prevalence odds ratio hampir sama dengan nilai prevalence untuk proporsi rasio. Pada penyakit yang umum terjadi nilai odds ratio lebih ekstrim daripada risk rasionya. Kemudian yang ketiga adalah AR atau attribute risk, yaitu perbedaan antara angka insiden bagi mereka yang terpajan dan mereka yang tidak terpajan faktor risiko. Untuk mengetahui besarnya rate insiden yang dapat dikurangi apabila faktor risiko sebagai penyebab penyakit dihindarkan. Atribut risk adalah angka insiden pada kelompok terpajan dikurangi dengan angka insiden pada kelompok yang tidak terpajan dikali dengan 100. Ya, maka angka insiden terpajan ya 15/100. Nah, ketemunya 0,15. Insiden yang tidak terpajan 7/100, nilainya 0,07. Maka atribut risk-nya 0,15 dikurangi 0,07 dikali dengan 100, maka nilainya ketemu 8%. Nah, ini harus prosesnya seperti itu ya untuk mendapatkan nilai daripada nilai AR-nya. Contoh hubungan antara merokok dengan CA paru. Dari 100 perokok berat, 5 menderita CA paru. Besar risikonya 5/100, maka 0,05. Dari 100 bukan perokok, 2 menderita CA paru. Besar risikonya 2/100 atau 0,02. Maka nilai risiko atribut atau atribut risk-nya adalah 0,05 dikurang 0,02, maka ketemu 0,03. Maka 3% insiden CA paru disebabkan karena kebiasaan daripada merokok. Risiko atribut untuk memperkirakan besarnya risiko yang dapat dihindarkan bila atribut yang dianggap sebagai penyebab penyakit itu bisa dihindarkan ya. Bisa dihindarkan segitu persen, itu bisa tidak terjadi. Sebagai contoh hubungan antara kontrasepsi oral dengan tromboflebitis. Dari 1.700 pengguna kontrasepsi oral, 17 menderita tromboflebitis. Dari 1.000 yang tidak menggunakan kontrasepsi, 5 menderita tromboflebitis. Risiko relatifnya, risiko atributnya 17/1.700 dikurang 5/1000, maka mendapat nilai 0,005 atau 5%. Maka risiko tromboflebitis yang dapat dihindarkan dengan tidak menggunakan kontrasepsi oral adalah 0,53%. Risiko atribut penting diketahui untuk penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat yang diperoleh bila faktor penyebab penyakit dihindarkan. Kemudian juga menyusun rencana pencegahan penyakit dengan menghilangkan atau mengurangi atribut atau faktor yang dianggap sebagai penyebab timbulnya suatu penyakit. Kemudian population attribute risk untuk mengetahui besarnya insiden yang terjadi apabila terpapar faktor risiko. Penghitungan dilakukan dengan mengurangi jumlah seluruh insiden yang terdapat pada populasi dengan insiden yang tidak terpajan oleh faktor risiko. Maka rumusnya insiden seluruh populasi dikurangi dengan insiden yang tidak terpajan dibagi dengan insiden seluruh populasi dikali 100%. Demikian materi yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut dengan diskusi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.